semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi mengenai statistika dan peluang. Nah, di dalam materi statistika dan peluang itu kita akan membahas beberapa materi juga, submateri. Salah satunya yaitu pemusatan data. Nah, ada beberapa bentuk ukuran pemusatan data, diantaranya yaitu mean, median, dan modus. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan bagian yang pertama yaitu mean atau nama lainnya rata-rata. Nah, jadi ilustrasinya ketika kita mencari rata-rata, gampangnya seperti ini. Misalnya di suatu kelas, kalian disuruh mencari nilai rata-rata matematika di kelas yang kalian duduki. Nah, caranya adalah kalian kumpulkan seluruh nilai matematika teman-teman kalian satu kelas di jumlah, kemudian dibagi dengan jumlah dari siswa itu. Itu caranya mencari rata-rata. Nah, contohnya ada beberapa contoh soal yang berkaitan dengan rata-rata. Sudah Ibu buatkan 4 contoh soal. Nah, yang pertama, tentukan rata-rata dari data berikut. Nah, gampangnya seperti tadi, tinggal datanya ini adalah kita tambah gitu ya, kita tambahkan datanya ini. Kemudian nanti dibagi dengan jumlah datanya ada berapa seperti itu. Nah, kita perhatikan di sini. Tentukan rata-rata dari data berikut yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, 11 gitu ya. Nah, kita hitung dulu jumlahnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 data. Nah, untuk rumus dari rata-rata itu mencari rata-rata rumusnya adalah X bar. X bar itu lambang dari rata-rata ya, yaitu sigma XI per N. Nah, jadi I-nya itu mulai dari 1 hingga ke N. Kalau di sini I yang pertama, X1 yang pertama itu adalah data yang memiliki nilai 2. Kemudian X2-nya yaitu 3, X3-nya itu 4, seperti itu. Nah, jadi sigma itu maksudnya dijumlahin. Nah, sehingga ini 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8, tambah 9, tambah 10, tambah 11. Dibagi dengan N-nya itu banyak datanya. Banyak datanya kan tadi ada 10 ini ya. Ada 10 ya. Sehingga dibagi dengan 10. Jadi dibagi 10. Nah, jumlahnya kalau ini dijumlahin yaitu 65 ya. 65 bagi 10. Jadi hasilnya didapat 6,5. Jadi jika ketemu soal yang bentuknya seperti ini, gampang saja caranya, tinggal kalian tambahkan datanya itu dibagi dengan berapa jumlah datanya, ada berapa datanya, seperti itu gampangnya. Nah, bagaimana jika bentuknya seperti soal nomor 2? Seperti ini. Tentukan rata-rata dari data berikut. Nah, caranya membaca data pada tabel ini, jadi maksudnya yang ada di sini kan judulnya usia ya. Jadi yang usianya 7 tahun itu banyak siswanya itu ada 3 orang gitu. Ibaratkan. Yang usianya 8 tahun itu ada 5 orang. Yang usianya 9 tahun itu ada 5 orang. Yang usianya 10 tahun itu ada 3 orang. Nah, kalau kita jabarkan seperti soal nomor 1, penulisannya itu seperti ini. 7, 7, 7 gitu ya. Kemudian 8, 8, 8, 8, 8 ada 5 gitu ya. 9-nya juga ada 5. 9, 9, 9, 9, 9 gitu ya. 10-nya ada 3. 10, 10, 10 gitu. Nah, gitu kalau dijabarkan. Sehingga kan kurang efisien kalau kita menulisnya. Karena jumlahnya itu terlalu banyak sehingga kita ngetiknya panjang seperti itu ya. Bisa diubah bentuknya menjadi tabel. Caranya mencari rata-rata ya sama aja. Ini tinggal kalian tambahkan seluruhnya dibagi. Ada berapa ini data seluruhnya? Sama seperti soal nomor 1. Nah, ada cara lain agar lebih gampang kita mengerjakan. Nah, rumusnya yaitu sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Nah, maksudnya gini. Ini kan 7-nya itu ada 3 gitu loh. Kalau ditambah kan artinya 7 tambah 7 tambah 7. Artinya nanti hasilnya adalah 21. Ya sama aja.
ketika kita mengalihkan 7-nya sebanyak 3 kali. 3 kali 7 gitu. Jadi 7-nya ada 3 kali kan gitu ya. Sama aja artinya kan. Lebih efisien nulisnya. Ditambah 8-nya kan ada 5. 5 kali 8. Kemudian 9-nya ada 5. Yang usia 9 tahun ada 5. Nah, 5 kali 9. Kemudian 10-nya itu ada 3. 3 kali 10. Dibagi. Berapa banyak datanya? Yang 7 tahun aja ada 3 orang gitu ya. 3 orang. Yang 8 tahun ada 5 orang ya, tinggal kita tambah ini tuh jumlah orang seluruhnya kan. Makanya di sini lambangnya sigma Fi, maksudnya jumlahan dari frekuensinya. Sehingga di sini adalah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 3 gitu ya. Kemudian ini jadinya 21 tambah 40 tambah 45 tambah 30 dibagi. Nah, 3 tambah 5, 8 ya. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 3, 16. Jadi ini hasilnya adalah, kita tambahin ya, 21 tambah 40 tambah 45 tambah 30 itu 136 dibagi dengan 16. Hasilnya adalah 8,5. Sehingga rata-rata untuk soal nomor 2 yaitu adalah 8,5. Oke, selanjutnya ketika kita menemukan soal seperti ini bentuknya, nah, seperti soal cerita ya. Nah, rata-rata tinggi badan 45 siswa laki-laki adalah 160 cm. Nah, jadi ada 45 siswa laki-laki, itu rata-ratanya 160 cm. Kemudian ada 15 siswa perempuan ya. Nah, itu rata-ratanya 155. Berapakah rata-rata tinggi badan dari semua siswa laki-laki dan perempuan? Ini yang ditanya itu adalah rata-rata gabungan ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus rata-rata gabungan. Rumusnya adalah X bar gab. Kalau itu biasanya nulisnya disingkat ya, karena gab kan gabungan gitu maksudnya. Itu adalah X bar 1 kali N1 tambah X bar 2 kali N2 per N1 tambah N2 gitu ya. Jadi lambang 1 dan 2 itu maksudnya yang X1 tuh maksudnya rata-rata dari kelompok pertama gitu ya. Jadi yang X bar 2 kali N2 itu maksudnya adalah rata-rata dari kelompok kedua. Kelompok pertama itu maksudnya yang laki-laki, kelompok yang kedua itu maksudnya yang perempuan. Jadi tinggal kita masukkan saja X bar satunya rata-ratanya berapa? Yang pertama kan 160 ya, dengan jumlah yang laki-laki. Jadi kelompok pertama itu kan laki-laki di sini ya. Nah, jumlah siswa yang pada kelompok pertama kan yang kelompok pertama itu laki-laki. Berarti di sini 45 ya. 45 ditambah rata-rata dari kelompok kedua, itu misalnya kelompok yang kedua tuh yang perempuan, itu adalah 155 ya. Dengan jumlah siswanya itu ada 15 siswa ya. N2-nya per, berarti ini N1 tambah N2, kelompok yang pertama jumlahnya ada 45, kelompok yang kedua itu ada 15. Kita sambung di sini ya. Jadi X bar gabnya tinggal dikali aja itu dulu satu-satu ya. 160 dikali sama 45 itu 7.200 ditambah 155-nya dikali 15 itu 2.325 per 45 tambah 15 60. Jadi 7.200 ditambah 2.325 itu 9.500
25 dibagi 60. Jadi hasilnya adalah 158,75. Ini CM ya. Jadi itu adalah rata-rata tinggi badan dari seluruh siswa ya. Jadi kalian bisa menggunakan rumus ini X bar gabungan ya. Nah, ini rumusnya di kotak ya. Nah, kemudian kalau ketemu soal seperti nomor 4, nilai rata-rata 12 orang siswa adalah 85. Jika ada 2 orang siswa yang memiliki nilai rata-rata 82 tidak diikut sertakan, ada kata-kata tidak diikut sertakan berarti dia keluar dari rata-rata, keluar dari kelompok itu gitu maksudnya ya. Nah, berapakah nilai rata-rata siswa sekarang? Nah, jadi logikanya awalnya 12 orang, kemudian tidak diikut sertakan 2 orang, berarti nanti kita menggunakan tetap rata-rata gabungan tapi yang pengurangan. Nanti X bar 1 kali N1 dikurangi X bar 2 kali N2 per N1 kurang N2. Tinggal dimasukkan saja. Kelompok yang pertama artinya kelompok yang awal ya. Berarti rata-ratanya 85, jumlah siswanya 12 orang. Berarti 85 dikali 12 dikurangi rata-rata kelompok kedua yang mau dikeluarin itu untuk rata-rata 2 orang itu kan 82 ya. 82 dikali ada 2 orang. Dibagi N1-nya kan kelompok yang pertama ada 12, dikeluarin 2. Jadinya dikurang 2 ya. 85 dikurangi 12 itu 73. Dikurangi sebentar, salah. 85 dikali 12 itu ya. 85 kali 12 itu 1020. Kalau 82 dikali 2 itu 164 per 12 kurang 2 itu 10 ya. Sehingga X bar gabnya menjadi 1020 dikurangi 164. Jadi hasilnya 856 per 10. Jadi 85,6. Nah, jadi itu adalah rata-rata siswa sekarang, yaitu 85,6. Oke, itu beberapa contoh dari soal terkait dengan rata-rata. Jadi nanti silakan diperhatikan untuk soal mengenai penjelasan median dan modus yang merupakan bentuk dari pemusatan data juga. Baik, terima kasih.